Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja yang ada di rumah. Apa kabar untuk Jemaat KU 1, 2, 3, 4, Cabang Sakura, Bandung Selatan, dan SCC. Kembali kita ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website dan Instagram yang tertera di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Kami sebagai jemaat GBI Pasir Koja mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, kasih sayangmu Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama beribadah melalui online. Tuhan, kami berdoa berkati setiap kami untuk mendapatkan berkat rohani yang daripada Engkau. Memberkati semua anak-anakmu yang melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika memungkinkan saya undang untuk kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian bersama-sama. Kita percaya bahwa mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian. Kita percaya di atas pujian dan ucapan syukur ada mujizat. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Amin Tuhan, kami percaya ketika Kau mencurahkan roh-Mu atas kami, setiap dahsyat, keajaiban, mujizat terjadi Tuhan. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Dahsyat perbuatan-Mu atas kami Tuhan. Ajaib Engkau ya Roh Kudus. Segala sesuatu mungkin bagi Engkau. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian, satu yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara
bulan ini Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin Tuhan. Kuatkan dasarku berharap. Kini aku berserah. Jadilah pada kami seperti yang Engkau mau Tuhan. Pada rancangan-Mu. Sebab kami percaya bahwa rancangan-Mu itu selalu rancangan yang terbaik Tuhan. Ikuti panggilan-Mu. Yes. Bukan setia sampai Mari angkat tangan kita, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jadikan ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, sampai akhir hidupku Engkau bagianku selama-lamanya Tuhan. Dunia gak bisa pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tuhan ini katakan, yes, to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, 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 no turning back. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jalan Pasir Koja nomor 39 Bandung, dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Hari ini, Minggu tanggal 27 September tahun 2020 adalah minggu terakhir dari bulan September ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tema kita yang telah kita tetapkan bersama-sama adalah Transforming Discipleship, pemuridan yang mengubahkan. Ayat penuntunnya adalah Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Silakan saudara mengambil Alkitab saudara sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa kuasa-Mu itu luar biasa. Kasih-Mu luar biasa.
di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, di mana kami berada di rumah kami masing-masing, secara online kami melakukan ibadah ini. Dan biarlah Tuhan menguasai kami, memberkati kami, siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kemuliaan sorga turun ke atas rumah kami, ke atas setiap orang yang ada di rumah kami masing-masing. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang oleh karena kasih yang luar biasa dari Engkau ingin menyampaikan kabar firman Allah ini. Biarlah Engkau mengurapinya di dalam kemuliaan dan anugerah yang penuh dengan anugerah dan kuasa itu, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus itu kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab dan kita membaca Kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-1 dengan perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang kedua, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Ayat yang ketiga, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ayat yang keempat, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul, ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat yang ke-6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 7, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ayat yang ke-9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat yang ke-10, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara yang ada di rumah masing-masing, atau mungkin saudara berada di tempat-tempat tertentu sambil mendengarkan berita atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Allah yang terungkap di dalam firman Allah ini, atau firman Tuhan ini, dengan tema Transforming Discipleship, pemuridan yang mengubahkan ini, ya, tentang pemuridan. Karena bulan-bulan ini kita melakukan sebuah tema tentang pemuridan, memuridkan jemaat, memuridkan orang-orang percaya. Kita dipanggil bukan hanya menjadi umat Kristen, tetapi kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Sebelum memilih murid-muridnya, Yesus menyediakan waktu untuk berdoa. Semalam-malaman lagi dia berdoa, saudara. Spend the night. Ya. 1 malam dia berdoa, saudara, untuk memilih 12 muridnya. Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, saudara, semalam-malaman Tuhan berdoa untuk memilih 12 murid. Yesus memulai pekerjaannya, ya, dengan doa. Kalau saudara melihat Markus pasal 1 ayat 35, dia sebelum Yesus melakukan penginjilan, dia berdoa. Pagi-pagi benar, early in the morning, he pray in the hill. Ya, dia berdoa di gunung, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk memohon pertolongan dari sorga. Untuk memohon pertolongan dari kuasa yang hebat dari sorga, saudara. Jadi sebelum memulai segala perkara, Yesus mengawalinya dengan doa. Tentu pertanyaannya, bagaimana dengan saudara ketika saudara memulai hari ini? Besok hari Senin, bekerja dimanapun saudara berada. Saudara mulai dengan apa? Bagusnya kita mencontohi, meneladani apa yang Yesus lakukan. Dia mulai kehidupannya dengan doa. Kenapa, saudara? Karena satu kalimat mengatakan, pray changes things.
Ya. Doa mengubah segala-galanya. But worry, nothing so. Kekhawatiran tidak merubah apa-apa. Karena itu mari kita memulai segala sesuatu dengan doa. Supaya optimisme ilahi terjadi di dalam semua kegiatan kita sepanjang hari yang akan kita lalui itu, saudara. Karena itu poin yang pertama dari uraian ini, saudara. Yesus memanggil murid-muridnya. Kita sudah baca tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ya, Yesus memanggil ke-12 murid ini untuk melakukan pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil, kesaksian-kesaksian. Agar supaya nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Orang mengalami keselamatan, orang mengalami kelahiran baru. Kenapa, saudara? Karena Yesus yang memilih murid-murid itu, saudara. 12 murid Tuhan Yesus. Ya, ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang percaya kepada Dia akan mengalami keselamatan. Di luar Dia, di luar Yesus, tidak ada keselamatan, saudara. Apapun kebaikan, apapun dermawan saudara, apapun yang saudara berikan kepada siapapun, itu tidak menjamin keselamatan. Kebaikan apapun, hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Kisah 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan ini yang kita harus sampaikan kepada siapapun yang kita temui, Bapak Ibu. Ini poin yang ke-1, saudara. Yang pertama, ya. Lalu poin yang kedua, saudara. Apa tujuan pengutusan dari Tuhan Yesus tersebut, saudara? Ya, tujuan pelayanannya adalah Dia mengutus 12 rasul tadi. Dan siapakah kita, Bapak Ibu Saudara? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita juga menjadi utusan-utusan Kristus, saudara. Ya, kita juga menjadi jemaat yang bukan hanya beribadah, duduk di gereja dengan tenang, menikmati firman Tuhan, menikmati berkat-berkat ibadah, tapi prakteknya seharusnya kita melakukan firman Tuhan. Poin yang kedua, karena itu Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk pergi dan memberitakan kabar baik, saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan, saudara, ayat ini. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 mengatakan seperti demikian. 1 Korintus 9 ayat 16, ya. Karena jika aku memberitakan Injil, katakan begitu, saudara, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Perhatikan kata-kata celaka, saudara. Tidak ada kemegahan yang dapat saudara lakukan. Oh, saya yang menginjili sehingga orang itu bertobat. Gak bisa, saudara. Karena itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak perlu membangga-banggakan apa yang kita telah peroleh. Karena ini pekerjaan Roh Kudus. Kita harus memuji Dia, bersyukur bahwa karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita, maka kita mempunyai kemampuan untuk memberitakan Injil. Dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 8 bahkan, saudara, ya, dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, saudara. Karena itu kuasa kesaksian itu karena Roh Kudus. Ya, tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Celakalah kamu kalau kamu tidak memberitakan Injil. Ini poin yang kedua, Bapak Ibu, dari uraian kita pada pagi hari ini. Ya, bahkan di sana ada pesan, saudara, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah kalimat ini membuat kita tidak lagi mau melakukan pemberitaan Injil karena harus kepada orang Israel saja? Enggak, saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara sekalian. Tadi Kisah 1 ayat 8 jelas mengatakan, ya, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tentu firman Allah yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya. Karena itu pesan-pesan ilahi ini kita harus lakukan. Dan poin yang ketiga, saudara, dari pengutusan para rasul tadi adalah pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat.
Ini hal yang sangat bermanfaat buat kita sekalian. Dikatakan begitu saudara ya. Dia bilang the kingdom of heaven is near. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang ke dalam dunia. Kita tidak bisa meramalkannya. Tapi sebelum sampai terjadi itu saudara, Matius 24 ayat 14 mengatakan Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Itulah yang akan mengakhiri dunia ini saudara. Karena itu beritakan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. The kingdom of God is near. Sebentar lagi kita tidak tahu. Ya, kita hanya bisa melihat tanda-tanda yang telah terjadi pada hari-hari ini. Biarlah kemuliaan sorga turun di dalam kehidupan umatnya di dunia ini. Lukas 4 ayat 43 mengatakan memberitakan Injil adalah alasan Yesus diutus ke dalam dunia. Begitu juga di dalam Markus 1 ayat 38, dia katakan di sana saudara ya, untuk Injil inilah aku datang. Bukan hanya dia mengasihi dunia saudara, tetapi dia memberitakan Injil ke semua tempat. Termasuk di sinagog dia memberitakan Injil saudara. Ini yang terjadi saudara. Puji Tuhan, karena itu tidak ada alasan buat kita. Saya nggak bisa ngomong, oke? Saya nggak bisa berkata-kata dengan baik, iya, nggak masalah. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang membuat saudara bisa berkata-kata dengan hikmat dari Allah sendiri. Poin yang keempat, itu yang terakhir saudara. Apa pesan-pesan Yesus di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di samping memberitakan Injil, tapi isinya adalah ini saudara ya. Di sana dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-8 dikatakan sembuhkan orang sakit. Ini poin yang ke-1 saudara. Heal the sick. Ya, sembuhkan orang sakit. Yang kedua, bangkitkanlah orang mati. Ya, raise the dead. Poin yang ketiga pesan-pesannya adalah tahirkanlah orang kusta, saudara. Ya, cleanse those who have leprosy. Ya, ini poin yang ketiga, saudara, dari berita itu, saudara. Pesan-pesan Tuhan Yesus. Lalu poin yang keempat, drive out demons. Usir setan-setan, saudara. Apakah ini nggak terjadi lagi, saudara? Tidak terjadi kalau saudara nggak percaya. Dan bagi siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, poin-poin yang Tuhan tulis dalam Alkitab ini belum dihapus sampai hari ini. Dan mujizat bisa terjadi, saudara. Lalu pesan-pesan berikutnya adalah jangan membawa emas, perak, dan tembaga. Jangan membawa bekal, jangan membawa baju dua helai, dan lain-lain sebagainya, saudara. Artinya bagaimana, saudara? Kita tidak mengandalkan pada kekuatan kita, tidak mengandalkan kepada ilmu yang kita miliki, tidak mengandalkan kepada kemampuan bicara kita, tapi semuanya karena Roh Kudus, karena Tuhan Yesus mencurahkan apa yang harus kita sampaikan kepada setiap orang yang kita temui. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini, mungkin saudara khawatir dengan hidupmu, mungkin saudara merasa khawatir dengan masa depanmu, pekerjaan tidak ada lagi, kesempatan-kesempatan untuk berusaha, berdagang, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, banyak sekali halangan-halangannya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya. Kalau kita melakukan firman Allah, maka Dia akan mengambil bagian dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak akan kekurangan perkara-perkara yang baik. Baik itu ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu masa depan. Tuhan memberi kita jaminan yang luar biasa. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itulah jaminan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saudara memiliki hal-hal yang mungkin saudara tidak bisa hadapi, andalkan Dia, saudara. Karena Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di rumah saudara. Tuhan Yesus ada di tempat pekerjaan saudara. Tuhan Yesus ada di sekolah saudara. Tuhan Yesus ada di berbagai tempat. Karena kita percaya kepada Dia. Dia omnipresent. Dia hadir di semua tempat. Dia omnipotence. Dia maha kuasa. Dia omniscient. Dia maha tahu kehidupan kita. Karena itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan diberkati. Lakukan firman Allah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, lalu kita akan berdoa untuk firman Allah ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kuasa
Kristus melalui berkat-berkat Injil ini menyertai kami. Kami memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Di dalamnya ada kasih, kuasa, dan berkat daripadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang sakit agar supaya mereka boleh lihat Tuhan Yesus yang masih memberi kesembuhan kepada kita, yang masih memberikan anugerah kebenaran, yang masih memberikan kuasa untuk memberkati kami sekalian. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kekuatan, yang lemah Tuhan memberikan anugerah untuk kembali mengalami kekuatan baru, dan yang takut Tuhan Engkau memberikan pertolongan kepada mereka dimanapun mereka berada. Berkati keluarga-keluarga jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka ada sekarang ini. Di dalam anugerah, kuasa, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan. Karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita juga melakukan perjamuan kudus. Karena itu bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian di rumah masing-masing, saya akan menuntun saudara, silakan saudara membagikan roti, apapun bentuknya yang akan saudara bagikan kepada keluarga, teman-teman yang ada di sekitar saudara. Mari Bapak, Ibu, saudara, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan saudara, dengan iman, dengan bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa baiknya buat saudara-saudara sekalian. Silakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan saudara dan perhatikan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini merupakan lambang darah Yesus yang telah dicurahkan untuk menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa saudara dan saya. Biarlah melalui cawan ini kuasa kasih Yesus juga masuk ke dalam hidup saudara. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan firman Allah selanjutnya berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tugas saya dan saudara seperti firman Allah tadi, beritakan kabar baik. Beritakan kasih Kristus. Beritakan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah kebaikan-Mu melalui perjamuan kudus ini. Setelah kami boleh bersama-sama memperingatkan kembali kasih-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Segala kuasa yang dari sorga akan turun ke atas kami. Segala penyakit akan dihancurkan oleh darah dan kasih Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan ini kami diperingatkan kembali bahwa penginjilan adalah tugas kami. Bersaksi adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kami bagikan kepada siapapun yang kami temui. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom
Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Fieren Krisalia Gomies, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah WBI. Dua orang yang memiliki pengalaman pahit yang sama belum tentu bernasib sama. Masalahnya ada pada pilihan. Mari kita belajar dari firman Tuhan agar pilihan kita tepat. Di ibadah online kaum wanita, Selasa 29 September 2020, pukul 17 di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 bersama Ibu Bernadette Siregar. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah offline masih dibuka tiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja nomor 39 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal H-1. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, tersedia kotak persembahan di lantai 1. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Saya, Fieren Krisalia Gomies, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kita dengar dapat menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendukung pemerintahan yang sudah terpilih Tuhan saat ini yang sedang bekerja, berjuang membangun negara ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan kau memberkati setiap orang Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk semua anak-anakmu yang ada di pemerintahan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hikmat-Mu, kasih setiamu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk kota kami, spesial kota Bandung Tuhan. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Engkau Tuhan senantiasa melingkupi kota ini Tuhan, memberkati pemerintah daerahnya, memberkati Tuhan orang-orang yang ada di dalamnya. Kami sebagai warga kota Bandung boleh bertanggung jawab di hadapan Engkau Tuhan, menjadi berkat Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di seluruh Indonesia, dimanapun berada Tuhan, gereja-gereja yang sudah didirikan
Tuhan, Kau yang menolong dalam setiap pergumulan masing-masing gereja. Anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Kau pakai dengan luar biasa. Kau yang menolong Tuhan Yesus, gereja ini boleh bertumbuh, berkembang dalam iman, dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat boleh terpeliharakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pandemik yang sekarang sedang kami hadapi Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong Tuhan Yesus, perlindungan yang daripada Engkau bagi kami semua Tuhan Yesus. Dan kami mohon kepada Engkau Tuhan, biarlah pandemik ini boleh segera berlalu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap krisis atau dampak yang terjadi Tuhan akibat pandemik ini, terutama krisis ekonomi. Tuhan berkati Tuhan para orang-orang kreatif, para pengusaha Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan Yesus, mungkin yang mengalami dampak ini. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memelihara kami, Allah yang memberkati kehidupan kami, memberkati ekonomi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa spesial untuk GBI Pasko Tuhan, memberkati gembala sidang kami Pak Yance Tuhan dan Ko Simon, memberkati mereka dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Kau memberikan hikmat di dalam memimpin gereja ini Tuhan, sehingga menjadi jemaat yang bertumbuh, takut akan Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat Pasir Koja dimanapun berada Tuhan, baik yang di Pasko ataupun di cabang-cabang. Tuhan berkati kami, untuk kami menjadi jemaat yang takut akan Engkau, tunduk kepada pemimpin, dan kami boleh Tuhan menjadi jemaat Tuhan Yesus yang berdaya guna Tuhan untuk kerajaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjalankan visi misi yang sudah Engkau berikan kepada gereja kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Kami hanya berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menerima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, biarlah berkat-berkat Allah turun ke atasmu, karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara. Sama-sama kita katakan, amin.